melaksanakan sholat Jumat, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Walaupun ini tidak bermakna kalau sholat Jumatnya batal, dia harus mengulangi lagi, tidak. Sholat Jumatnya secara hukum fikih sah, tidak perlu mengulangi lagi. Cuman dia tidak mendapatkan pahala Jumat, jadi tidak sempurna sholat Jumatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diam dan mendengarkan khutbah itu suatu hal yang wajib, dan berbicara walaupun untuk mengingatkan saudara kita ketika imam sedang berkhutbah itu adalah hal yang diharapkan. Dari mana kita bisa memahami itu adalah hal yang diharapkan? Karena di dalam hadis ini ada ancamannya, yaitu orang yang melakukan hal itu pahala Jumatnya sia-sia. Baik, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, wajibnya kita diam untuk mendengarkan dua khutbah Jumat. Jadi tidak boleh berbicara sedikit pun, ya, walaupun untuk mengingatkan saudara kita. Jadi wajibnya diam ketika dua khutbah Jumat sedang disampaikan. Yang kedua, diharamkannya berbicara. Kalau yang pertama tadi wajibnya diam, yang kedua diharamkannya berbicara ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jumat, meskipun untuk melarang dari suatu kemungkaran ataupun menjawab salah dan semacamnya. Karena di dalam hadis tadi disebutkan kalau kita mengatakan kepada saudara kita diamlah, itu saja tidak boleh, padahal itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan di dalam riwayat kita hanya mengatakan sok, yang artinya diam. Kalau bahasa kita itu aja tidak boleh, ya, apalagi mengatakan diam. Kecuali seperti yang sudah kita pelajari pada hadis sebelumnya, imam berbicara kepada makmum atau makmum berbicara kepada imam, itu boleh untuk satu keperluan. Contoh yang mana imam berbicara kepada makmum, seperti yang hadis kita pelajari sebelumnya, yaitu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sahabat Sulaik al-Ghatafani radhiyallahu anhu ketika masuk masjid langsung duduk tidak sholat dua rakaat. Dia bertanya, apakah kamu sudah sholat? Dia bilang belum. Ini menunjukkan bahwa dikecualikan imam berbicara kepada makmum atau sebaliknya. Karena dia bilang belum, itu menunjukkan dia berbicara kepada imam, menjawab imam. Atau sebaliknya, misalnya makmum berbicara kepada imam, seperti hadis yang berkaitan dengan doa istisqa. Jika ada seorang anak lagi datang mengeluhkan tentang kemarau yang panjang, itu menunjukkan bahwa makmum boleh berbicara kepada imam. Ya. Itu hal yang dikecualikan dari larangan hadis yang mulia ini. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa hukuman bagi orang yang berbicara pada hari Jumat padahal dia diharamkan berbicara adalah kehilangan keutamaan atau pahala sholat Jumat. Jadi dia tidak mendapatkan pahala atau keutamaan sholat Jumat. Kemudian hadis yang mulia ini juga menunjukkan bahwa dibolehkannya berbicara
ketika imam duduk di antara dua khutbah. Ya. Ketika imam duduk di antara dua khutbah. Karena di sini larangannya hanya wal imam yakhthub, saat imam berkhutbah. Artinya kalau imam tidak sedang berkhutbah, seperti sedang duduk di antara dua khutbah, maka makmum boleh berbicara. Makmum boleh berbicara. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa dikecualikan dari hadis ini, yaitu orang yang duduknya jauh dari imam dan dia tidak mendengarkan khutbahnya imam, karena mungkin tidak menggunakan pengeras suara, sehingga dia yang duduk di belakang jauh sekali, misalnya masjidnya besar, dia tidak bisa mendengarkan khutbahnya imam. Maka dia boleh ya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran atau berzikir atau semacam, karena dia tidak mendengarkan khutbahnya imam. Jadi kan larangan dalam hadis tadi secara makna adalah kalau kita mendengarkan khutbahnya imam. Berarti kalau nggak dengar, kemudian berikutnya, hadis ini juga bisa menjadi dalil bahwa kalau kita ingin mengingatkan saudara kita karena kita dilarang berbicara, maka boleh dengan gerakan seperti kita pegang tangannya. Karena yang dilarang di sini adalah idza qulta, kalau kamu mengatakan. Berarti kalau kita tidak mengatakan sesuatu, tapi kita melakukan sesuatu untuk mengingatkan saudara kita, sedangkan kita tetap diam dan mendengarkan khutbah, maka insya Allah tidak termasuk di dalam larangan di dalam hadis yang mulia ini. Jadi nggak apa-apa. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan idza qulta li sahibika, kalau engkau mengatakan kepada sahabatmu. Berarti larangan ini apakah hanya tertuju kepada orang yang kita kenal aja atau tidak? Berarti kalau kepada orang yang nggak kita kenal ingetin nggak apa-apa, enggak. Ini bukan bermakna bahwa kalau kita mengatakan diamlah kepada saudara kita baru hilang pahala Jumat, tapi kalau bukan kepada saudara kita tidak apa-apa, enggak. Ini hanya umumnya begitu, tapi larangan ini berlaku juga kepada selain sahabat atau saudara kita. Baik. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan hadis yang ke-135. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jumu'ati thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalisati faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharaja al-imam hadaratil malaika yastami'una dzikr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia berangkat pada saat yang pertama, maka seolah-olah dia menghadiahkan seekor unta. Dan barang siapa yang berangkat pada saat kedua, maka seolah-olah dia menghadiahkan seekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang ketiga, maka seolah-olah dia menghadiahkan seekor kibas yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat pada saat keempat, maka seolah-olah dia menghadiahkan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada saat kelima,
maka seolah-olah dia menghadiahkan sebutir telur. Lalu apabila imam keluar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan zikir atau mendengarkan khutbah. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan bersegera menuju sholat Jumat. Semakin awal semakin baik dan semakin besar pahalanya. Di mana di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang mandi pada hari Jumat, yaitu mandi janabah, sebagaimana seseorang itu mandi janabah, bukan hanya mandi biasa, bukan hanya mandi untuk mendinginkan, menyegarkan badan, tapi mandi yang sempurna, sebagaimana seseorang itu mandi janabah, berarti dengan niat mandi janabah. Diawali dengan wudu misalnya seperti dalam hadis, kemudian baru mandi. Itu juga berarti mandinya harus dengan niat mandi janabah dan sebagaimana dicontohkan. Kemudian dia berangkat pada saat pertama. Di sini disebutkan keutamaan dari saat pertama sampai saat yang kelima. Menurut sebagian ulama seperti Imam As-Sun'ani di dalam Subul Salamnya, maknanya adalah waktu itu dibagi menjadi 5 bagian. Dimulai dari sejak terbit matahari sampai azan kedua, yaitu ketika imam sudah berada di atas mimbar. Itu dibagi 5. Jadi yang bersedekah seekor unta itu kalau berangkatnya jam 6, ya, jadi bagi saja dari jam syuruk jam berapa? Setengah 5 kurang lewat, setengah 5 lewat. Syuruk. Jam 6 kurang. Setengah 6. Udah itu dihitung aja sampai imam di atas mimbar azan, dibagi 5. Nah, masing-masing bagian itu dapat keutamaan sendiri-sendiri. Jadi bukan yang berada di barisan pertama yang bersedekah seekor unta, bukan. Itu ada keutamaan lain lagi. Ini keutamaan bersegera menuju Jumat. Kalau yang itu keutamaan barisan pertama, beda lagi. Jadi setiap amalan ada keutamaan sendiri-sendiri. Jadi bagi siapa yang datang pada saat pertama, seolah-olah dia takorrub atau menghadiahkan seekor unta. Ya sekitar jam 6 kurang sampai jam 7. Mau coba? Siapa takut? Belum buka. Sudah belum buka. Masa sih? Emang masjid ada ditutup? Nggak boleh kan tutup masjid. Jadi cobalah sekali-kali seumur hidup. Kalau lagi libur, berangkat pagi-pagi ya. Orang yang nggak tahu aneh nih orang pagi-pagi harus masjid. Justru ini nilainya menghidupkan sunnah yang dilupakan. Saya juga belum pernah sih. Masya Allah, iya kan? Coba ya. Ayo kapan? Yang datang pada saat kedua seolah-olah dia menghadiahkan seekor sapi. Yang datang pada saat yang ketiga seolah-olah menghadiahkan seekor kibas domba bertanduk. Ini menunjukkan keutamaan domba bertanduk. Yang berangkat pada saat keempat seolah-olah dia menyedekahkan atau menghadiahkan seekor ayam. Yang datang pada saat kelima seolah-olah dia takorrub atau menghadiahkan atau menyedekahkan sebutir telur. Kalau imam sudah keluar, duduk di atas mimbar azan, para malaikat itu hadir mendengarkan zikir atau mendengarkan khutbah. Di dalam riwayat Imam Muslim, faida jalasal imam tawassuhuf. Kalau imam sudah duduk, para malaikat
menggulung catatan. Berarti udah nggak dicatat lagi yang datang ketika imam sudah berada di atas mimbar. Rata-rata kita ini telur pun tak dapat. Kulitnya kali ya. Kulit itu mungkin ada. Jadi itu batasannya. Jadi kalau imam sudah di atas mimbar azan berarti sudah selesai pencatatan amalan untuk bersegera ke masjid pada Jumat. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Pertama, keutamaan mandi untuk sholat Jumat. Dan tentu mandinya ini sebelum berangkat sholat Jumat. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan mandi yang penting hari Jumat, bukan karena sholatnya, boleh setelah Jumatan. Ada juga yang mengatakan malam-malam juga nggak apa-apa, kan udah masuk Jumat. Tapi yang paling afdol tentu sebelum berangkat. Kemudian yang kedua, bahwa pahala yang didapatkan dari bersegera menuju masjid pada hari Jumat ini berlaku bagi orang yang mandi kemudian berangkat. Jadi kalau yang nggak mandi hanya wudhu tidak dapat keutamaan dalam hadis ini, karena mandi getah salah. Para siapa yang mandi ghusl janabah, mandinya juga mandi janabah, gak mesti harus bubuk duluan. Yang penting niatnya dan mandinya seperti mandi janabah. Kemudian berangkat. Jadi kalau hanya wudhu tidak mendapatkan keutamaan ini. Begitu juga kalau mandinya mungkin udah malam-malam juga tidak mendapatkan keutamaan. Mandinya pagi, Jumatannya jam 10 berangkatnya, ya tidak mendapatkan keutamaan. Karena ini mengisyaratkan kalau mandinya itu sebelum berangkat. Dan bagi siapa yang berangkat pada saat pertama tadi seperti sedekah atau menghadiahkan seekor unta. Kemudian yang kedua sapi, dan ketiga kibas akron. Ini menunjukkan bahwasanya bersedekah dengan seekor kibas lebih utama dari kambing yang biasa atau kambing Jawa. Termasuk juga ketika kita menyembelih kurban, yang lebih afdol adalah kibas domba dibandingkan kambing biasa. Karena di sini disebutkan kapsan akron, apalagi kalau bertambah itu lebih utama daripada jenis kambing-kambing yang lain. Kemudian barang siapa yang berangkat pada saat berikutnya seperti bersedekah dengan seekor ayam. Kemudian saat berikutnya seperti sedekah sebutir. Kemudian faedah yang lain dari hadis yang mulia ini, bahwasanya ini menunjukkan kalau ini kaitannya juga dengan korban ya, karena sebagian ulama berdalilkan dengan hadis yang mulia ini dalam korban. Yaitu apa? Orang yang berkorban seekor kibas lebih utama dari 1/7 unta atau sapi. Karena disebutkan di sini seolah-olah dia bersedekah dengan seekor sapi, seolah-olah dia bersedekah dengan seekor kambing. Jadi tidak mengatakan 1/7 unta, 1/7 sapi, baru kemudian domba, enggak. Jadi yang bersedekah atau yang berkorban seekor kibas lebih utama dari kambing-kambing yang lain. Yang bersedekah dengan seekor kibas lebih utama dari 1/7 unta atau 1/7 sapi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang datang ke sholat Jumat setelah imam keluar, maka tidak ditulis untuknya pahala apapun, karena malaikat sudah membunuh buku catatan. Artinya tidak ditulis pahala bersegera menuju masjid pada Jumat.
Tapi kalau pahala Jumat secara umumnya dapat. Mungkin pahala berada di barisan pertama juga dapat. Karena bisa saja orang datang hari Jumat, imam sudah berkhutbah, sop depan masih kosong. Kenapa? Orang sengaja berangkatnya ntar kalau mau rumah. Dia tetap dapat keutamaan barisan pertama, tapi nggak dapat keutamaan. Kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan salat Jumat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk mencatat secara khusus siapa yang datang pertama dan pertama. Siapa yang duluan. Menunjukkan keutamaan salat Jumat. Begitu juga menunjukkan keutamaan khutbah Jumat, di mana para malaikat juga mendengarkan khutbah. Malaikat juga mendengarkan khutbah. Ini menunjukkan keutamaan khutbah Jumat. Kemudian berikutnya hadis yang ke-136. An Salamah bin Al-Aqwa wa kana min ashabis sajarah radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil jumu'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadillu bih wa fi lafdin kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syams thumma narji'u fanattabi'ul fay. Dari Salamah ibnu Aqwa, di mana beliau termasuk salah satu sahabat yang berbaiat Ridwan, baiatul Ridwan, yang mengikuti baiatul Ridwan atau baiatul Syajarah. Beliau berkata, dahulu kami sholat bersama Rasulullah SAW sholat Jumat, kemudian kami pulang, sedangkan dinding-dinding, tembok-tembok tidak memiliki bayangan yang bisa kami berteduh di bawahnya. Di dalam lafaz yang lain, dahulu kami sholat Jumat bersama Rasulullah SAW apabila matahari condong ke barat. Kemudian kami pulang, kami mengikuti bayangan. Jadi di dalam hadis yang mulia ini, sahabat Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu yang termasuk sahabat yang ikut membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon atau baiatul Ridwan, seperti di dalam surah At-Taubah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Di mana baiat ini adalah baiatul maut, baiat kematian, yang mengikuti ketika itu lebih dari 1.400 sahabat. 1.400 sahabat itu terjadi di tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Kenapa? Karena mereka mendengar berita kalau Utsman radhiyallahu anhu katanya diculik, maka terjadilah baiat ini. Baiat untuk siap mati. Dan ternyata dia radhiyallahu anhu selamat. Dan di zaman Umar radhiyallahu anhu katanya pohon di mana para sahabat berbaiat ini ditebang. Kenapa? Supaya tidak diputuskan, karena pohon itu nggak ada keutamaan apa-apa, cuman qadar Allah kebetulan pas di situ mereka berbaiat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mengkhususkan nanti kita baiatnya di sana aja lebih ini, nggak ada. Jadi makanya ditebang supaya tidak diputuskan. Ya, karena kalau enggak bisa jadi tabaruk inilah. Ala kulli hal, jadi Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu termasuk salah seorang sahabat yang berbaiat baiat Ridwan. Dia berkata, dulu kami sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat. Kemudian setelah selesai sholat kami pulang. Sedangkan
hiton, yaitu dinding-dinding, tembok-tembok tidak ada bayangannya, tidak ada bayangan sehingga kami bisa menghindar dari panas matahari. Nah, ini menunjukkan bahwa selesai sholat Jumat itu matahari masih di atas. Kenapa? Karena kalau ada bayangan berarti sudah condong ke barat, ya kan? Jadi benda itu kalau nggak ada bayangannya berarti matahari masih di atas, belum condong ke barat, belum masuk waktu duhur. Makanya mereka itu berteduh di dinding itu aja, karena dindingnya nggak ada bayangan, jadi masih kena matahari di atas. Berarti ini menunjukkan kalau sholat Jumatnya selesainya sebelum masuk waktu duhur. Di dalam nafas yang lain, dahulu kami sholat Jumat bersama Rasulullah SAW apabila matahari condong ke barat. Nah, ini menunjukkan sholat Jumatnya ketika matahari sudah condong ke barat, artinya sudah masuk waktu. Kemudian kami pulang setelah sholat Jumat, kami mengikuti atau mencari-cari bayangan, karena bayangannya belum penuh, ya. Tidak belum masuk mungkin menjelang waktu asar, jadi bayangannya baru sedikit, makanya mereka berusaha mengikuti bayangan seadanya. Kenapa? Karena zaman dulu kan panas sekali, mungkin nggak ada payung, nggak pakai mobil, panasan kalau pulang, panas sekali, makanya mereka berusaha untuk berteduh di bawah bayangan. Baik, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Pertama, disyariatkannya bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu ketika zawal, matahari sudah condong ke barat, hingga atau hatta ketika cuaca sangat panas. Kalau di dalam hadis kan ada ya, idza stadal harru fa'abridu bis shalah fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Kalau panas itu memuncak, maka tundalah sholat duhur sampai agak dingin. Kenapa? Karena panas yang memuncak itu termasuk tanda bahwa neraka jahanam itu sedang berjuang. Berarti hadis itu sifatnya hanya untuk sholat duhur, sedangkan untuk sholat Jumat tetap menyegerakan walaupun panas, jadi menyegerakan. Kemudian berikutnya, hadis yang mulia ini juga menjadi dalil bagi sebagian ulama bolehnya menyegerakan sholat Jumat itu sebelum masuk waktu duhur, sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat. Kenapa? Karena di dalam hadis ini kan, walaisa lil hitani dhillun nastadhillu bih, di mana tembok dinding-dinding tidak memiliki bayangan sehingga kami bisa berteduh di bawah bayangan itu. Berarti matahari masih benar-benar tepat di atas, belum masuk waktu duhur. Ya. Demikian juga di dalam riwayat Al-Bukhari yang lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata tsumma takunu al-qailah. Dahulu kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Jumat, kemudian setelah itu al-qailah. Al-qailah itu artinya adalah pertengahan siang. Jadi selesainya pas pertengahan siang, jadi matahari belum condong ke barat, belum masuk waktu duhur. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum zawal, sebelum masuk waktu. Sedangkan hadis yang kedua tadi, bahwa kami dulu sholat Jumat bersama Rasulullah SAW apabila matahari sudah condong ke barat.
berarti sudah masuk waktu zuhur. Sehingga di sini para ulama berselisih mengenai kapan awal sholat Jumat. Kalau akhir sholat Jumat mereka sepakat, yang penting belum masuk waktu asar. Ya, jadi kalau orang Jumatan jam 2 sah nggak sih? Sah. Kan yang penting belum masuk waktu asar. Cuman mereka berselisih kapan boleh dimulai sholat Jumat. Mayoritas ulama Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bahwa waktu sholat Jumat itu sejak matahari condong ke barat seperti waktu sholat zuhur. Jadi kalau matahari pas masih di tengah masih belum boleh. Jadi kalau sudah condong ke barat masuk waktu zuhur. Mereka berdalilkan dengan beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil jum'ah hina tamilu asy-syams." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika matahari condong ke barat. Kemudian hadis yang kedua tadi, bahwa Salamah ibnu Aqwa mengatakan radhiyallahu anhu, dulu kami sholat Jumat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika matahari condong ke barat. Nah, ini pendapat jumhur. Berarti sebelum zawal tidak boleh. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat di dalam salah satu pendapat yang masyhur dari beliau, bahwa boleh sholat Jumat itu sebelum zawal. Bahkan beliau mengatakan bahwa masuknya waktu Jumat itu sekadar atau seperti masuknya waktu sholat Id. Jadi Jumatan jam 8 boleh dong. Karena kan waktu Id masuknya jam 8. Ya, malam sebelumnya kan. Sejak matahari terbit setinggi 3 meter satu tombak. Itu sudah boleh Jumatan. Berdalilkan dengan beberapa hadis, di antaranya hadis ini, yaitu ketika para sahabat sholat Jumat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pulangnya ternyata benda itu belum ada bayangannya, temboknya belum ada bayangannya, jadi pas di atas, belum masuk juga. Kemudian dalil yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ah tsumma tadhhabu ila jibaliha fadurihuha hatta tazula syams. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat Jumat, kemudian kami pergi ke onta-onta kami untuk beristirahatkannya. Jadi setelah selesai Jumat, mereka itu pergi ke onta mereka itu untuk beristirahat ontanya sampai matahari condong ke barat. Berarti selesai Jumatannya aja matahari baru condong ke barat, yaitu baru masuk waktu zuhur. Berarti sholat Jumatnya sebelum zuhur. Tetapi mayoritas ulama mentakwilkan hadis ini dengan beberapa pentakwilan, tapi dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar, jadi tidak boleh mentakwilkan dengan takwil yang memberatkan atau takalluf. Jadi pendapat yang benar adalah, kata beliau, boleh menyegerakan Jumat sebelum waktu zuhur. Karena memang sholat Jumat itu masuk waktunya tidak sama dengan waktu zuhur berdasarkan dalil-dalil yang tadi. Cuman biasanya kalau kita melakukan itu ya mungkin akan menimbulkan fitnah, ya kan? Makanya lebih afdolnya kita melaksanakan sholat Jumat seperti mana sholat, yaitu ketika masuk waktu zuhur. Karena itu yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau terkadang dilakukan karena keperluan, tidak ada masalah. Karena bisa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melakukan seperti itu karena ada keperluan, yaitu karena
panas sekali biar segera selesai. Bisa juga karena mereka hendak keluar untuk berjihad, maka mereka hendak keluar untuk berjihad sebelum matahari condong, makanya disegerakan sholat Jumatnya. Ala kulihat sebenarnya boleh, cuman yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika sudah zawal atau sudah masuk waktu. Allahu a'lam. Berapa kurang 5 menit lagi. Oke, kita buka aja tanya jawab Pak. Ini jawabannya ini. Atas materi yang sangat bermanfaat pada tahun ini. Apabila ingin menanyakan secara langsung ataupun dari secara jelas bisa disampaikan. Profesi, bolehkah karena profesi terus meninggalkan sholat Jumat? Tergantung profesinya apa. Jual cilok, dokter, anjing, oh security. Kalau security, kalau memang dianggap benar-benar tidak boleh ditinggal, maka boleh, karena darurat. Tapi kalau tidak terlalu darurat, maka sebaiknya sholat. Nah, udah begitu kan bisa saja sih sebenarnya gantian, jangan sampai dia itu pas Jumat mesti pas jaga, gantian dengan lain. Atau bisa saja sholat Jumatnya bentar terus balik lagi. Makanya sepuluh itu lihat dulu kondisinya. Jadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi bukan berarti pokoknya setiap security boleh ke Jumatan, padahal di pos tidur. Ini sama aja bohong kan? Dengan dari pokoknya setiap security boleh ke Jumatan, karena nggak boleh tinggal, nggak boleh. Tergantung kondisinya. Fattaqullaha mastata'tum. Allah Saat berangkat kerja, apakah utamaan mandi sebelum Jumat? Itu kan langsung di mata. Oh gitu. Karena memang nggak mungkin mandi di kantor ya. Iya. Yang penting niatnya aja, bukan niat hanya mandi biasa, tapi niatnya mandi janabah dan merata seperti mandi janabah. Yang mudah-mudahan dari juga keutamaan. Karena kita kan juga terbentur dengan kerja, nggak mungkin langsung ke masjid ya. Atau kalau bisa sebelum berangkat Jumatan dari kantor mandi lagi. Tapi repot juga sih, nggak ada tempatnya. Pertanyaan dari jemaah tentang saat khotib naik mimbar kita dilarang berbuat sesuatu yang tidak berguna sehingga bisa membatalkan pahala Jumatan. Apakah itu larangan itu juga tidak boleh menggerakkan tangan saat khutbah langsung? Tadi kan disebutkan bahwasanya yang dilarang itu mengucapkan sesuatu, ya kan? Jika kulta disahibika ansib, jika kamu mengatakan kepada sahabatmu diam. Tetapi kalau itu dengan gerakan untuk mengingatkan, insya Allah tidak termasuk, kecuali gerakan itu gerakan yang sia-sia, mainan apa aja, mainan HP, itu beda lagi kan, ada larangannya kan, paham ya? Nah, jadi kalau bermain-main dengan sesuatu yang sia-sia nggak ada perlunya, nggak boleh. Tapi kalau hanya mengatakan, bukan mengatakan, melakukan, memegang tangan orang yang bercanda misalnya anak-anak, nggak apa-apa. Ya, Allah. Selanjutnya, apabila kita sedang sholat witir dan kemudian mendengar azan subuh, maka bagaimana sikap kita? Apakah diberhentikan atau diteruskan? Sebenarnya maksud bahwa akhir sholat witir itu ketika masuk subuh itu artinya kalau kita itu sengaja udah azan baru mulai witir, jangan. Tapi kalau kita sudah memulai witir sebelumnya tidak ada masalah, karena sahabat dulu ada yang kemudian meneruskan witir walaupun sudah azan, tidak ada masalah ya. Tentang pahala keutamaan mendapatkan kota dan lain-lain tadi, bagaimana kalau imam atau khotibnya datang lebih awal dari jamaahnya? Apakah jamaahnya akan tertugas? Gak ada
dapat kan nih. Tadi kan apa namanya? Maksudnya itu imam di atas tim. Karena kan di tempat kita rata-rata imam duluan. Karena kalau nggak duluan DKM bingung betapa. Iya. Misalnya saya mau tunang, imamnya datang belakangan, DKM marah-marah. Ya tidak masuk. Maksudnya adalah ketika imam sudah di atas barisan. Ini mungkin masih belum paham. Berarti yang mendapatkan siapa saja yang mendapatkan pahala onta yang mungkin yang paling pagi dan Tuh, pahala yang onta dan siapa siapa aja yang dapat? Allah, kita juga bisa semuanya kalau kita pagi-pagi berangkat, ya kan? Cuman berat juga itu. Biasanya masih pada kesibukan ya. Bayangin dulu dari jam 6 sampai Jumatan terus berat kan? Tapi ya nggak ada salahnya sih untuk dicoba ya minimal sekali seumur hidup. Karena kan termasuk sunnah yang ya kan? Cuma dapat kota lebih gede sholat kopiah subuh dong, lebih baik dari dunia saya sih enggak jangan gitu. tentang warisan. Bagaimana hukum warisan bagi anak yang orang tuanya kafir? Kalau orang tuanya kafir, anaknya nggak mewarisi. La yarisul muslimun kafir wala kafir muslim. Seorang muslim tidak mewarisi keluarganya yang kafir, demikian juga sebaliknya. Ya udahlah, urusan mereka. Jangan minta-minta. Ya. Kecuali dikasih nggak apa-apa, tapi hanya sebagai hibah boleh kan menerima hibah dari muslim. Tapi kalau sebagai warisan tidak ada hak. Kita juga kalau meninggal, misalnya ada keluarga kita yang muslim ya nggak dapat. Mereka yang mewarisi hanya muslim. Pending satu sholat. Udah ya. Ya, kita sholat dulu. Dan apa yang kita lakukan kalau kita terbangunnya sudah iqamah. Jadi, apa hukumnya tidur antara tidur ketika khutbah Jumat? Dia tidak membatalkan sholat Jumatnya, tapi apakah tidurnya itu membatalkan wudhunya atau tidak? Itu seperti yang sudah dipelajari. Kalau tidurnya itu lelap sekali sampai hilang kesadaran, berarti batal wudhunya. Tapi kalau tidak, wudhunya tidak batal. Bagaimana kewajiban orang lain terhadap orang yang tidur ketika khutbah Jumat? Ya kita ini serba salah. Kalau kita bangunin takutnya dia marah. Tapi bangunin pakai telepon saja itu tidak ada masalah. Karena yang kita tadi kan kita berbicara. Jadi kalau memang tidak ada kekhawatiran dia marah, bangunin, tapi tidak dengan ucapan. Bangunnya sudah iqamah, jadi nggak sempat lagi. Ya kalau dia tidurnya, jadi ini kaitannya dengan orang yang tidur ya, bukan kita yang bangunin. Kita tetap harus bangunin. Tapi apakah dia itu wudhu lagi atau enggak, tergantung dia. Kan yang tahu tidur itu kan dia sendiri. Saya tadi tidurnya lelap atau enggak. Kalau dia merasa tidurnya lelap, hilang kesadaran, ya sampai benar-benar nggak dengar khutbah, sampai benar-benar nggak ini wudhu, walaupun telat, ini wudhu dulu baru ke Jumatan. Wudhu kan sebentar aja Pak. Ada lagi? Terkait masalah Jumat Ustaz, kalau kita melihat samping kita nih lagi dengerin khotib, samping kita tidur, kita senggol dikit biar dibangun langsung jangan dengerin khotib gitu. Itu membatalkan pahala nggak keutamaan? Tadi kan sudah dijawab ya. Pertanyaannya sama tadi. Jadi boleh kita bangunin dengan rakaat. Yang penting tidak dengan ucapan. Sikut gitu. Tapi masalahnya marah kan? Ya. Masih ada? Mana? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih.
Kebetulan Ustaz saya sholat Jumatnya di sini ya. Terus saya sering melihat kaum bapak-bapak yang sudah masih ngobrol gitu. Nah saya mungkin saran aja di sini itu bisa dipasangkan hadis tadi bahwasanya selama khatib naik mimbar bagaimana berbicara. Memang ada yang ngobrol. Apa sih tadi ya? Soalnya DKM mana DKM nih? Tak jawab. DKM-nya ini sebenarnya DKM nih ya. tidak Karena saya perlu, nggak mau menegur kan. mohon maaf, tidak perlu ditulis sebenarnya sebelum dimulai. Panitia mengingatkan atau foto. Kalau itu saya udah dengar. Udah diingatkan. Iya udah dengarkan. Dan mungkin juga saya datang belakangan dan ngobrol. Mohon maaf, Bapak. Khotib bisa mengingatkan Pak Khotib kalau sedang yang di belakang tolong diam. Oh iya, itu saya tahu. Cuma kadang nggak berani juga. Takutnya yang berbicara yang punya. Mohon maaf, katanya muda-muda di sini saya lihat muda. Jadi fokus ke ceramah. Ya Itu boleh. aja dari saya, terima kasih. Masukannya pada panitia di PKM Mas Tegar terus dikontrol. Yang lain? Sebelum masuk pertanyaan yang lain, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masjid adalah untuk digunakan zikir, sholat dan baca Quran. Lalu bagaimana hukumnya melakukan akad nikah di masjid? Baik, melakukan akad nikah di masjid boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Karena dulu juga orang menggunakan masjid itu untuk latihan karate lah, ya, nggak ada masalah, bela diri. Cuman bukan suatu hal yang diutamakan. Artinya kalau nikah di masjid itu utamanya besar, nggak ada gitu. Boleh, cuman kalau dibilang itu diutamakan, khawatir juga nanti akan nikah di masjid tabarruj. Biasanya ibu-ibu tebel-tebel kan kurang pantas. Nah itu malah nggak bagus. Cuman kalau dibilang ada keutamaan khusus nggak akan nikah di masjid, tahu saya nggak ada. Cuman boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di musola saya sering mengadakan lelang barang bekas. Lelangnya di teras musola, yang uang hasil lelang tersebut digunakan untuk santunan anak yatim dan duafa. Pertanyaannya, bolehkah jual beli di teras musola tersebut? Ulama sepakat kalau jual belinya itu di dalam masjid, di bawah atap masjid dilarang. Tapi kalau di halaman boleh nggak? Itu khilaf ulama. Sebagian mengatakan dilarang juga karena itu termasuk bagian daripada masjid. Ya kan? Hatta biutabi dalam keadaan fikih. Yang ngikutin masjid, mengikuti hukumnya masjid. Tapi sebagian mengatakan nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau nggak salah ada riwayat Umar radhiyallahu anhu jual beli di luar pintu masjid. Jadi kalau di luar pintu mungkin ada kemungkinan masih di karangan. Ya. Kalau memang tidak darurat sebaiknya di luar. Tapi kalau yang darurat ya kita nggak bisa mengatakan nggak boleh, karena itu ada yang mengatakan tidak termasuk masjid. Walaupun kalau sholat Jumat penuh bisa juga menggunakan. Cuman jual beli di luar pintu masjid sebagian mengatakan tidak mengapa. Ini pertanyaan jawaban sebenarnya panjang, tapi dipersingkat saja. Apa yang dilarang dalam bermuamalah dan hutang piutang? Itu mah perlu belajar pikir ya. Panjang itu jawabannya. Benar. Muamalah itu jual beli. Apa yang dilarang? Tentu pertama yang mengandung unsur riba. Hutang piutang juga mengandung unsur riba. Yang kedua mengandung unsur gharar, barangnya nggak jelas, harganya nggak jelas. Terus yang mengandung unsur spekulasi, judi, beli bursa efek yang nggak jelas, nggak beli saham yang jelas. Kadang-kadang orang kan di apa itu forex itu kan spekulasi, judi itu kan masuk uang. Terus apalagi jual beli pada hari Jumat ketika imam sudah di atas mimbar, itu juga diharapkan, bahkan sebagian mengatakan batal jual belinya, tidak sah bagi yang wajib Jumat. Apa lagi jual beli yang dilarang?
yang mengandung unsur apa? Wis, curan, itu juga dilarang. Banyak sih, perlu pembahasan lama ya. Yang terakhir soal cerita itu. Bapak saya di tahun sekitar 90-an menebus gadean punya kakek saya, tanah senilai 20 jutaan. Kemudian kakek saya meninggal. Tapi qadarullah sebelum kakek saya meninggal, bapak saya meninggal duluan. Jadi sekarang setelah kakek meninggal, tanah tersebut menjadi rebutan anak-anaknya. Lanjutannya sekarang saya meminta ganti uang yang dulu dibuat membayar gadean dari tanah kakek saya tersebut, tapi dengan nilai nominal yang sekarang. Diperbolehkan tidak? Oh ya, nggak boleh. Kenapa? Kalau misalnya kita hutang, ya kan, 1 juta tahun 80-an, terus orang itu baru mau bayar sekarang, nggak boleh kita bilang harus mengikuti nilai kurs sekarang. Nggak boleh. Ya kalau hutangnya 1 juta zaman dulu, bayar sekarang ya 1 juta. Kalau nggak nanti jadi riba. Kecuali menghutanginya dulu emas, dalam bentuk emas ya, bukan uang tapi dinilai emas, nanti jadi hilang untuk riba juga. Saya kita hutangin emas dulu, misalnya 10 gram, ya kan? Terus kita sekarang setelah 10 tahun lebih minta dikembalikan dalam bentuk emas, nggak apa memang hutanginya emas. Tapi kalau dia bayar, ya saya bayar uang tapi senilai emas kan, nggak apa-apa. Apa maksudnya? Yang penting kan judulnya jadi emas 10 gram. Tapi kalau uang nggak boleh, ya uang segitu-segitu, naik turun ya udah resiko, ya kan? Makanya kalau memang niatnya tadinya nebus untuk bantu orang tua, udah pahala aja dari Allah, ya kan? Bapaknya udah meninggal. Apalagi bapaknya meninggal, mudah-mudahan itu jadi amal kebaikan untuk bapaknya. Dan uang itu, tanah itu ya tetap milik kakeknya. Ya udah dibagi untuk warisan, saudaranya masih hidup karena bapaknya nggak dapat. Loh kok nggak dapat kan bapaknya meninggal duluan. Ya kecuali bapaknya meninggalnya setelah kakeknya. Karena meninggal sebelum kakeknya ya bapaknya nggak dapat. Paling dia kalau mau nuntut dapat uang kembalian tadi tetap segitu. Oh, jadi maksimal 20 juta kembalinya. Warisannya dapat. Nggak boleh sampai pos sekarang. Nggak boleh kena inflasi. Sekarang adalah bayar atas bahasan yang sangat bermanfaat pada malam ini. Sebelum ditutup, informasikan bahwa kajian hari Rabu bertempat di Masjid Al-Barokah, Kapeling Al-Barokah di belakang Alinda atau belakang perguruan. Bahasan kitab Al-Wajiz, pemateri insyaallah Ustaz Muhammad Salim juga. Waktunya pada maghrib. Jadi kami ulang, untuk kajian hari Rabu besok bertempat di Masjid Al-Barokah, Kapeling Al-Barokah atau di belakang perwira dan Alinda. Kajian kitab Al-Wajiz dengan pemateri Ustaz Muhammad Salim Taala. Kitabnya temanya sangat menarik. Ini diperuntukkan untuk yang teman-teman yang belum menikah, yang sudah menikah, dan yang mau menikah lagi, karena sudah masuk bab menikah. Ya, garing lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.